Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, yang mana di bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an untuk pertama kali. Nah, kita sebagai orang Islam wajiblah untuk memahami Al-Qur'an. Ini tidak hanya membacanya tapi juga untuk memahaminya. Isinya apa saja, bagaimana cara kita melaksanakannya adalah hal yang penting untuk kita laksanakan. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita membaca Al-Qur'an, kita disunahkan untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu. Ini kalau di pesantren biasanya dimaknani Jawa. A'udzu, nyuwun perlindungan kebauruksa sapa ingsun. A'udzubillah, billahi kelawan asman Gusti Allah. Minasyaiton, saking setan ar-rajimi, kang Allah, kang terlaknat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang disebut sebagai setan dalam tafsir At-Tabari dan lain-lain dijelaskan bahwa setan adalah kullu mutamaridin, semua yang jahat, minal jinni wal insi dan seterusnya. Semua yang jahat, baik itu dari jenis manusia ataupun jin, maka itu disebut sebagai setan. Nah, jadi berbeda antara iblis dan juga setan. Karena kalau iblis itu cuma satu, dari zaman Nabi Adam dulu sampai besok kiamat, iblis hanya ada satu, yaitu iblis yang awalnya menjadi malaikat Azazil, malaikat yang sangat ibadah kepada Allah, rajin melaksanakan kebaikan, namun menjadi laknat karena menolak untuk sujud menghormati Nabi Adam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Iblis adalah makhluk yang sangat kejam. Ia tidak mau menuruti perintah Allah. Namun ternyata jika kita mau memahami dengan lebih dalam, ternyata ada nilai positif yang bisa kita ambil dari kisah iblis tersebut. Iblis, walaupun dia jahat tidak mau menuruti Allah, tapi dia selalu rajin kalau disuruh sujud kepada Allah. Maka kita sebagai orang Islam wajiblah melaksanakan sholat. Karena jika kita orang Islam tidak sujud, tidak sholat, maka kita lebih buruk daripada iblis tersebut. Kemudian tidak hanya itu, iblis juga punya sisi baik yang kadang kita lupa untuk menyadarinya, yaitu saat iblis dilaknat, dibenci oleh Allah, dia diusir dari surga. Iblis bukannya marah-marah, namun justru berdoa kepada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di saat iblis dibenci, dilaknat Allah saja, diusir dari surga, dia masih semangat untuk berdoa kepada Allah. Maka kita sebagai orang Islam wajiblah lebih rajin berdoa daripada iblis. Maka jika ada orang Islam yang malas berdoa, maka dia mungkin lebih buruk daripada iblis. Yang ketiga, hal baik yang ternyata tidak kita sadari dari kisah iblis tersebut, ternyata saat dia meminta kepada Allah, doa kepada Allah tadi, bukannya minta hal kebaikan, tidak. Iblis saat dilaknat justru berdoa buruk, yaitu, ya Allah, berikanlah aku umur yang sangat panjang sampai hari kiamat, supaya aku bisa untuk menyesatkan manusia, menemaniku ke dalam neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Apakah doa buruk iblis tadi dikabulkan Allah? Dikabulkan ternyata. Maka kalau doa buruk saja dikabulkan Allah, apalagi kita yang punya keinginan, cita-cita, harapan, dan lain-lain, maka keinginan kita yang baik tentulah lebih patut kita doa kepada Allah supaya dikabulkan. Apakah Allah kemudian mendukung hal buruk karena mengabulkan doa iblis? Tidak. Justru itu adalah cara Allah untuk menunjukkan betapa lemahnya iblis. Karena walaupun dia berumur sangat panjang sampai hari kiamat, dia tidak akan bisa mengganggu kita selama kita
minta pertolongan, perlindungan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali ke ta'awud tadi. Setan adalah semua yang jahat dari jin dan manusia. Dalam surat An-Nas dijelaskan, minal jinnati wan nas. Setan ada dari golongan jin, yaitu jin yang jahat, ada juga jin yang baik. Maka jin yang jahat disebut sebagai setan. Mungkin kita bisa mengetahuinya seperti di Indonesia itu adalah contohnya jin jahat seperti tuyul, ada juga genderuwo, kuntilanak, dan lain-lain. Mereka adalah setan dari jenis jin. Apakah ada jin yang baik tadi? Ada. Buktinya Nabi Muhammad bahkan pernah sholat berjamaah dengan jin, yang mana menunjukkan bahwa jin itu mirip dengan manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Begitu juga manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Maka manusia yang jahat suka menghina, memfitnah, mengadu domba, menyebar keburukan orang lain kepada khalayak umum, maka dia adalah setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan yang rojim bisa bermakna dua. Yang pertama, rojim bermakna setan adalah makhluk yang dilaknat Allah, dibenci Allah. Makna kedua, rojim berasal dari makna kata rajam. Rajam adalah hukuman dalam syariat Islam, yang mana orang tersebut akan dibawa ke tengah kota, dikelilingi banyak masyarakat untuk dilempari batu seukuran kepalan tangan sampai orang tersebut yang jahat tadi mati. Batunya tak boleh terlalu besar sehingga langsung meninggal karena nanti akan terlalu enak. Juga tidak boleh terlalu kecil, hanya pakai kerikil karena nanti tidak akan mati-mati. Hukuman rajam tersebut diberikan kepada orang yang berselingkuh, sudah punya pasangan, suami, istri, namun tetap berzina dengan orang lain. Makna yang lain yaitu setan ar-rojim, setan yang dirajam, dilempari oleh Allah. Setan tersebut ketika zaman dulu, banyak setan yang terbang ke langit untuk mencuri info pembicaraan para malaikat tentang kejadian di masa depan. Maka kadang kita mengetahui, oh ternyata ada dukun yang bisa mengetahui kejadian di masa depan, yang mana ternyata kejadian tersebut adalah info yang berhasil dicuri oleh para setan. Maka semenjak para setan mencuri info tadi, Allah melempari setan-setan tadi yang mencuri info tadi dengan cara melemparinya dengan bintang yang berkilauan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai orang Islam haruslah memahami Al-Quran lebih dalam. Contohnya dalam surat Al-Baqarah juz 1 dijelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Maka orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada hal yang gaib. Gaib adalah hal yang tidak terlihat oleh mata, walaupun sebenarnya ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang tidak tampak oleh mata kita bukan berarti tidak ada. Contoh, kita semua paham bahwa kita punya otak. Apakah otak kita terlihat? Tidak. Apakah karena otak kita tidak terlihat lalu kita nggak punya otak? Tentu saja itu adalah hal yang salah. Karena hal yang tidak bisa kita lihat tadi bukan berarti tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah adalah zat yang gaib, kita tidak bisa melihatnya di zaman sekarang. Besok jika kita di surga, barulah bisa untuk melihat Allah. Kita sebagai orang Islam diajarkan kode dari ayat tersebut bahwa ibadah ada yang berupa ibadah hati, iman, percaya kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang wajib kita laksanakan. Contoh ibadah hati yang lain selain iman adalah bersyukur. Sehingga orang yang diberi nikmat, maka hendaklah dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam surat Ad-Duha dijelaskan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jika kamu mendapatkan nikmat, maka ceritakanlah kepada orang lain. Contohnya, aku kemarin alhamdulillah bisa beli HP baru. Apakah itu termasuk sikap sombong? Wallahu a'lam. Karena hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Jika dia bercerita tadi untuk mengamalkan ayat surat Ad-Duha, maka itu adalah hal yang baik. Namun jika itu niatan untuk sombong, menghina orang lain,
maka itu adalah perbuatan yang dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain iman, syukur, ada juga sabar. Barang siapa yang tidak sabar, selalu marah-marah, menghina, berkata kasar saat mendapatkan musibah, maka hendaklah Allah bilang supaya orang tadi mencari Tuhan selain Allah. Maka tidak akan ketemu Tuhan selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dijelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang melaksanakan sholat adalah tanda orang yang beriman. Sholat adalah ibadah fisik yang bisa kita lihat dengan mata. Maka itu adalah kode supaya kita melaksanakan ibadah yang bisa terlihat, tampak oleh fisik, tampak oleh mata kita. Contohnya selain sholat yaitu ada ibadah zakat, bisa kita lihat dengan mata. Haji, menutup aurat juga termasuk ibadah yang bisa kita dapatkan pahalanya. Selanjutnya, ada juga penjelasan di ayat berikutnya, di lafaz berikutnya pada ayat yang sama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa, cirinya adalah orang yang bersedekah, berinfak untuk kepada orang lain. Membuat sedekah kepada orang lain adalah hal yang sangat bagus, yang mana isyarat dari Allah pada lafaz tersebut adalah supaya kita berbuat baik tidak hanya kepada Allah saat sholat saja, tapi kita juga disuruh berbuat baik kepada sesama manusia, dengan teman, dengan tetangga, keluarga, dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua manusia pasti pernah ada salah. Kita pasti pernah ada pertikaian, pertengkaran dengan manusia lain. Maka hendaklah kita tiru Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika beliau disakiti, beliau tidak membalas dendam walaupun dia mampu. Saat Nabi Muhammad dilempari batu oleh penduduk Taif, ditawari oleh malaikat, wahai Nabi Muhammad, jika engkau menghendaki akan aku angkat gunung itu, kuhancurkan kepada mereka semua. Lalu apakah dari mereka nanti akan masuk Islam kalau begitu caranya, wahai malaikat? Jawab Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad justru berkata, wahai malaikat, jika engkau membunuh semua penduduk Taif, maka justru tidak akan ada orang Islam yang masuk dari kalangan daerah mereka. Karena aku ingin semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, supaya mereka bisa masuk Islam. Kalaupun mereka tidak masuk Islam, semoga anak keturunannya, anak cucunya bisa masuk Islam. Dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa orang yang terzolimi, kita orang yang dijahati, punya doa yang mustajab, cepat terkabul. Kita gunakan kesempatan doa yang cepat terkabul tersebut untuk minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah orang yang bertengkar kepadaku, marah kepadaku, benci padaku, jadikanlah dia sebagai temanku yang akrab, sahabatku. Karena dengan demikian, saat kita ada masalah, maka musuh tadi ternyata berbalik menjadi teman kita. Apa yang terjadi jika kita mendoakan buruk kepada musuh? Bukannya kita mendapat manfaat, justru kita bisa jadi kehilangan manfaat yang sebenarnya bisa kita raih. Dari saya cukup sekian Ramadan kali ini, semoga kita bertemu di Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.